Yahudi akan dikejar Muslim di akhir zaman. Yahudi berlindung di pohon Gergot, pohonnya Yahudi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, kiamat tidak akan terjadi jika kaum muslim memerangi Yahudi. Lalu kaum muslimin akan membunuh mereka sampai-sampai setiap orang Yahudi bersembunyi di balik batu dan pohon. Tetapi batu dan pohon itu berkata, wahai muslim, wahai hamba Allah, ada orang Yahudi di belakangku, kemarilah dan bunuhlah dia. Kecuali pohon Gergot, karena ia adalah pohonnya Yahudi. Hadis dengan lafaz seperti ini dibawakan oleh Muslim dalam sahihnya di kitab Al-Fitan wa Asratus Sa'ah bab la tuqamus sa'atu hatta yamurrar rajulu fi qabaril rajuli nomor 2922. Dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yang dibawakan oleh Imam Bukhari terdapat dalam kitab Al-Manaqib bab Alamatun Nubuwah fil Islam hadis nomor 3593. Muslim di kitab Al-Fitan wa Asratul Sa'ab bab la tuqamus sa'atu hatta yamurrar rajulu fi kabarir rajuli hadis nomor 2921. Demikian pula Imam Ahmad dalam musnadnya hadis nomor 27.502. Sedangkan Imam Bukhari membawakan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini dengan lafaz semakna, namun tanpa menyebutkan kata Gorgot. Dalam kitab Al-Jihad Wasyair bab Qiratul Yahud nomor 2926. Juga Imam Ahmad pada hadis nomor 10.476. At-Tirmizi dalam sunannya Al-Kitab Al-Fitan bab ma'a ya'a fi alamatid dajjal hadis nomor 2236, serta Imam Ahmad dalam musnadnya nomor 6112, 6151 dan 5330. Semuanya dari jalur Salim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dengan lafaz, kaum Yahudi nanti akan memerangi kalian, akan tetapi kalian diberi kekuatan menguasai, mengalahkan mereka. Kemudian sampai batu pun berkata, wahai muslim, ada orang Yahudi di belakangku, bunuhlah ia. Sedangkan Ibnu Majah membawakan berita tentang peperangan di akhir zaman antara kaum muslimin dengan kaum Yahudi serta pohon Gergot ini dalam hadis yang panjang tentang kemunculan Dajjal dan fitnahnya. Dari riwayat Abu Umamah Al-Bahlil radhiyallahu anhu dalam kitab Al-Fitan bab Fitnatud Dajjal wa Kuhruju Isa ibnu Maryam alaihissalam nomor 4077. Dalam sanadnya terdapat perawi yang lemah, yaitu Ismail bin Ra'fi Abu Ra'fi al-Muzani al-Ansari Taqribut Tahzib nomor 422, dan didaifkan oleh Syekh Al-Albani dalam Daif Sunan Ibnu Majah nomor 4077. Namun, hampir seluruh isinya memiliki pendukung-pendukung yang sahih dari periwayatan para sahabat yang lain secara terpisah-pisah, kecuali sedikit yang didapat adanya riwayat pendukung. Seperti dijelaskan secara terperinci oleh Syekh Al-Albani dalam risalahnya yang berjudul Sihhatul Masih Dajjal wa Nuzul Isa ibnu Maryam alaihissalam wa Qatluhu Iyatul, dan Syekh Al-Albani mensahihkannya dalam Sahih Jami'is Shaghir nomor 7875. Ciri khas pohon Gergot, tempat persembunyian orang Yahudi di akhir zaman. Pohon Gergot kerap dikaitkan dengan etnis Yahudi. Sebagian menganggap pohon ini kelak akan menjadi tempat persembunyian bangsa Yahudi di akhir zaman. Pada penyebutannya, sebagian orang menganggap pohon Gergot ini sebagai Nitraria retusa. Dikutip dari situs Names of Trees, jenis pohon ini banyak tumbuh di wilayah Palestina dan Israel.
Menilik dari asal-usulnya, Gorgot berasal dari gurun tandus di wilayah Afrika Utara. Pohon ini termasuk salah satu dari pohon yang bisa beradaptasi dengan tanah kering dan kandungan garam yang tinggi. Nah, dari ciri-cirinya, pohon Gorgot tumbuh sebagai pohon semak kecil di kelompok Nitrariceae. Biasanya pohon ini bisa tumbuh hingga 3 meter, namun ada juga yang ditemukan dengan ukuran kurang dari 1 meter. Kemudian, pohon ini bisa tumbuh di tepi rawa-rawa pada daerah gurun semi kering. Salah satu manfaatnya adalah membantu menstabilkan tanah yang gembur. Lebih lanjut, pohon Gorgot memiliki bentuk daun yang berdaging. Warnanya kehijauan dan berbentuk seperti bulan sabit. Biasanya ukurannya antara 10 sampai 15 mm. Selain itu, bunga dari pohon ini juga berbau harum, memiliki warna kehijauan dan bertangkai pendek. Dalam agama Islam, pohon Gorgot disebut akan menjadi tempat persembunyian bangsa orang Yahudi di kejaran umat Islam di akhir zaman. Namun, di balik pandangan tersebut, pohon Gorgot juga memiliki berbagai manfaat bagi kondisi alam sekitarnya. Sebagai contoh, di oasis Bokhora, daerah terpencil, tak berpenghuni di bagian timur laut depresi Qattara di gurun barat Mesir. Pohon Gorgot berperan dalam stabilisasi bukit pasir. Pohon ini adalah tanaman dominan di beberapa zona, membentuk gundukan yang dikenal sebagai nabkhas. Selain itu, kayu Gorgot digunakan sebagai kayu bakar dan buahnya untuk membuat minuman tradisional. Buah dan daunnya juga merupakan sumber makanan bagi satwa liar seperti unta, domba, dan lainnya. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu beberapa kali menanam pohon yang kemudian ramai diberitakan sebagai pohon Gorgot. Antara lain penanaman pohon pada Februari tahun 1999 lalu. Juga penanaman pohon ini di beberapa tempat lainnya di beberapa pemukiman di wilayah kependudukan Israel yang disponsori Jewish National Fund (JNF). Langkah Netanyahu menanam pohon yang diduga Gorgot itu menuai banyak perbincangan hingga hari ini. Tapi Israel memang gencar melakukan penghijauan di sana. Bahkan upaya penanaman pohon itu telah dilakukan sebelum berdirinya negara Israel pada tahun 1948. Jewish National Fund (JNF) merupakan salah satu organisasi yang gencar melakukan penanaman itu. JNF atau Keren Jewish Al-Yisrael (KKL) didirikan pada Kongres Zionis kelima di Basel tahun 1901 lalu. Dan kini Israel menjadi satu-satunya kekuatan nuklir di Timur Tengah dengan kepemilikan sekitar 60-200 rudal berhulu ledak nuklir. Meskipun Israel sudah menguasai Yerusalem Timur, sampai hari ini mereka belum menguasai kawasan Masjid Al-Aqsa. Kini, apa yang disampaikan Nabi 14 abad silam telah menjadi nyata. Muslim telah berperang dengan Yahudi. Zaman sedang menunggu terwujudnya pertanda lainnya, yaitu ketika batu dan pohon berbicara dan mengatakan, "Wahai Muslim, wahai hamba Allah, di belakangku ada orang Yahudi. Kemarilah dan bunuhlah dia." Serta diamnya di pohon Gorgot. Lantas, sudah berapa banyak pohon Gorgot yang ditanam di Israel? Sampai saat ini tidak ada data pasti. Bahkan data-data tentang pohon ini terkesan menghilang dari situs-situs di Israel, termasuk situs milik JNF. Situs organisasi ini mengklaim hanya menanam zaitun, pinus, dan akasia hingga tahun 2007. Organisasi yang menggalang dana untuk menanam pohon dengan harga $18 per pohon ini mengklaim telah menanam lebih dari 240 juta pohon. Jumlah pohon yang ditanam JNF hampir sama dengan jumlah penduduk Indonesia. Demikian tentang pohon Gorgot, pohonnya orang Yahudi. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.